Oh, Nostalgia soal apa? Nostalgia soal Ramadan di waktu kecil. Oke, di waktu kecil itu Allah kasih kebahagiaan karena dia gak sibuk dengan sesuatu yang melalaikan dia gitu loh, dari sesuatu yang bikin stres dan lain sebagainya. Justru anak kecil itu kan dia gak pernah berpikir besok mau makan apa. Kan kalau bisa kita ulang satu momen di Ramadan waktu kita kecil itu, Habib mau ulang yang mana tuh, Bib? Kayaknya ini belum pernah terjadi sih, Bib. Oke. Belum pernah terjadi di hidup saya. Tapi kalau misalnya saya bisa minta dan terjadi, saya berharap bisa buka puasa, bisa sahur, dan bisa sholat berjamaah dengan ibu dan ayah saya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Masya Allah dari tadi melihat tampilan Habib semakin hari semakin Masya Allah. luar biasa. Hari ini Ada perubahan tampilan keren sekali, Bib. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Kayak ini, Bib. Asa. Anak Vespa ya? Anak Vespa, keren, jaket, ya kan? Ini haram ya? Kok haram? Akan saya tanya. Kan udah magang udah lama. Iya. Terus? Biasanya kan udah tahu hukum. Hukum apa, Bib? Kenapa tiba-tiba dia? Pakai begini haram nggak? Enggak sih, kayaknya enggak sih, Bib. Nggak haram sih ini. Nggak haram kan, Bib? Aman aja sih insya Allah. Kan Aman. ini kan baju. Baju ini jaket. Ya jaket. Keren ya, Bib? Haram-haramnya iya aman aja. Jadi orang kalau mau pakai kayak gini ya nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah, Bib ya. Masalah. Selama tidak membuka aurat. Tidak membuka aurat, selama tidak ada gambar-gambar yang haram. Ya, ini kan cuma gambar helm, Bib. Iya, nggak ada tulisan-tulisan maksiat. Oke. Ini kan nggak ada masalah, helm, bendera, apa lagi nih, sendok ya? Bukan sendok, Bib. Obeng. misalnya. Kunci Inggris, iya. Kunci Inggris kan. Motor-motor, iya kan? Motor ini. Aman ya, Bib, berarti ya? Nggak ada masalah. Oh iya. Ini Jack Iya. Army. Tapi sebelum itu kita kembali lagi, Bib, bersama Nyo, ya Oh, kan? Murid belum buka ya? magang, ya kan? Iya. Dengan 1.000.000 pertanyaan. Masya Allah. Lagi-lagi. Lama juga magangnya. Ya? Lama juga magangnya. Lama, Bib, kayaknya ini sudah terhitung ini, Bib, magang ini kayaknya. Tapi insya Allah, Bib, sudah semakin hari semakin dekat dengan Alhamdulillah. hari kemenangan, ya kan, Bib? Ya Rob, insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah. Gimana, Hari Bib? raya itu sebenarnya bukan bagaimana kita bisa makan enak, Oke. tapi bagaimana kita nggak maksiat kepada Allah. Masya Allah. Itu hari raya. Itu hari raya Sehingga yang ketika Sayyidina Ali ditanya, hakikat hari raya itu apa? Hakikat hari raya itu adalah setiap hari itu kami hari raya. Setiap hari, kata Sayyidina Ali, kami hari raya. Kenapa bisa hari raya? Setiap hari kami hari raya selama kami tidak bermaksiat kepada Allah. Hakikat hari raya. status lagi itu, Bib. Keren tuh, Bib. Masya Setiap Allah. hari harusnya hari raya kita, Bib, ya. Alhamdulillah. Tapi sebelum menuju hari raya nih, Bib, ini kan Oke. kita gimana kalau kita sekarang, Bib, kita ngomongin dulu deh, Bib, kita flashback. Asik. Oke. Keren kan, Bib? Flashback ya. Artinya kita nostalgia, Bib. Oh, Nostalgia soal apa? Nostalgia soal Ramadan di waktu kecil. Oke. Habib kan pernah kecil dulu kan, ya kan? Iya betul, pasti. Pernah dong. kecil dulu, Bib? Pasti. Gimana kecil waktu itu? Segini? Iya, kayaknya segini. Jadi maksudnya waktu kita masih kecil, Bib, ya, masih anak-anak. Iya. Nah, ini saya pengen tanya-tanya juga sama Habib ya. Bib, kenapa waktu kecil itu Ramadan? Dulu kayak gini. Sudah. Bentar. Kita bahas dulu ini masalah Iya. Ramadan waktu kecil, Bib. Kenapa waktu kecil, Bib, Ramadan itu terasa atau puasa itu terasa lebih menyenangkan? Betul. Gimana? Karena memang masih kecil itu apa ya? Memang Allah Ta'ala kasih kepada kita kebahagiaan. Orang yang ketika masih kecil itu keinginan dunianya nggak ada, keinginan dunianya nggak ada. Kemudian ditambah lagi di waktu kecil itu Allah kasih kebahagiaan karena dia nggak sibuk dengan sesuatu yang melalaikan dia, gitu loh, dari sesuatu yang bikin stres dan lain sebagainya. Justru anak kecil itu kan dia nggak pernah berpikir besok mau makan apa. Oke, iya. Iya kan? Iya. Anak kecil itu luar biasa. Besok mau makan apa dia nggak pernah mikir gitu loh. Iya. Kalau kita ini kan besok mau makan apa kita mikir gitu loh. Dan anak kecil itu yang dia pikir adalah bagaimana besok dia bermain sama kawannya. Oke, iya. Permainannya betul. apa? Gitu loh. Iya. Untuk makan pikiran dia sudah lah. Makanan kan udah dijamin.
Iya betul. Kan orang tua aku ada gitu kan, Iya, iya. menyediakan makanan, buka puasa udah siap, sahur udah siap. Beda dengan orang tua. Orang tua itu kan berpikir mau sahur apa, Iya. buka puasa pakai apa. Kalau anak kecil enggak. Sehingga kebahagiaan itu Allah kasih. Nah, sehingga ini yang harus sebenarnya kenapa kita masa kecil itu bahagia? Karena memang kita enggak dipikirkan soal duniawi. Keinginan dunia itu enggak ada dalam batin kita gitu loh. Artinya dalam artian di sini apa? Kekhawatiran kita terhadap dunia itu enggak ada. Tapi kalau orang yang sudah besar itu kekhawatiran dunia banyak, ya kan? Nah, sehingga itulah sebabnya kalau kita ingin bahagia berarti kalau kita belajar dari anak kecil, nostalgia ya di masa itu ya. Kalau ingin bahagia jangan pernah khawatir sesuatu yang sudah dijamin. Jangan pernah khawatir. Karena mereka itu ketika masih kecil, mereka merasa itu sudah dijamin semua. Walaupun mereka, ya kita dulu nggak pernah berpikir bahwasanya jaminan itu mungkin dari Allah ya. Mungkin kita berpikir jaminan itu dari orang tua kita, pakaian, makanan, ya kan? Iya. Semuanya sudah dijamin gitu loh. Nah, coba kita ketika ingin bahagia sebagaimana anak kecil, usahakan kita dewasa sekarang kita mulai berpikir rezeki dijamin. Dijamin gak rezeki? Iya, iya. Dijamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Semua yang merangkak di muka bumi ini semuanya rezekinya sudah dijamin sama Allah. Gitu ya. Kemudian kekhawatiran kita terhadap dunia itu dihilangkan betul-betul supaya kita bahagia. Sekarang ini kan kalau ditanya dunia, rezeki sama surga, yang dijamin kan rezeki. Surga nggak dijamin. Iya. Cuma yang bikin kita galau adalah sesuatu yang dijamin. Padahal yang harus kita galaukan setiap saat itu adalah sesuatu yang tidak dijamin. Itu masuk surga. Tapi sekarang kebalik, yang kita galaukan sekarang adalah sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita putar supaya hati kita bahagia gitu loh. Iya. Orang bahagia gara-gara itu bisa jadi kan. Nah, sehingga kebahagiaan Allah berikan kepada masa kecil. Bayangkan kita bangun sahur, jalan sama kawan, gitu kan. Apalagi sholat tarawih. Iya, Itu kita rasa bahagia betul. Karena nggak ada kekhawatiran kita terhadap dunia. Dia nggak tahu, kita nggak tahu dulu orang tua kita banting tulang gitu kan. Kita nggak tahu. Sehingga pentingnya dalam batin kita itu ditanamkan hal-hal yang demikian, sifat-sifat yang dimiliki oleh anak-anak kecil ketika itu. Ya kita juga pernah rasakan itu. Iya. Nah ini menarik Bib, kalau kita ngomong masa kecil, kita puasa itu kan awal-awalnya kan pasti latihan dulu kan Bib. Oke. Nah itu Bib waktu masih kecil ingat nggak Bib puasanya sampai jam berapa Bib? Jam 12. Jam 12. Saya pernah makan itu makan mie waktu itu. Jadi kasih mie sama nasi pakai telur. Nikmatnya. Jam 12 siang tapi ya. Jam 12 siang. Jam 12 siang iya. Lu pernah juga? Iya dong Bib, pasti Bib. Jam Pernah 12 ya? siang itu enak banget Bib kalau buka puasa jam 12. Aduh, iya masih kecil kan waktu itu. Tapi kita memang dibiasakan seperti itu. Artinya itu pendidikan, banyak orang-orang bilang itu salah katanya. Saya nggak setuju orang bilang salah. Seakan-akan orang tua kita salah. Kalau memang kita orang tua dulu kita salah mendidik itu, nggak mungkin sekarang kita bisa puasa Ramadan, Full, ya kan? ya? Iya. Karena dipikir katanya kalau puasa setengah hari, katanya nanti anak besar nggak terbiasa puasa Ramadan. Buktinya sekarang kita puasa. Pendidikan juga ya, setengah hari. Pendidikan setengah hari. Setengah hari puasa. Iya. Ya kan? Kita dididik kadang-kadang lihat jam 12 ya Allah, sedikit lagi jam 12 ya Allah. Teng jam 12 makan. Iya betul sering itu. Gitu kan? Iya. Jadi nikmatnya itu luar biasa gitu. Iya. Jadi pendidikan orang tua dulu itu ya boleh-boleh saja, baik-baik saja. Mungkin sekarang sudah agak berbeda. Ya jadi jangan sampai berbedanya itu kita salahkan pendidikan orang tua dahulu. Nggak salah, karena memang kan Nabi ajarkan kepada kita itu kalau seandainya anaknya sudah usia 7 tahun, perintahkan dia untuk puasa, gitu kan. Jadi kita dari 6 tahun, 5 tahun sudah dilatih puasa, sehingga ketika usia 7 tahun sudah diwajibkan untuk puasa sampai sampai waktu maghrib. Kalau seandainya anak itu nggak mampu, disuruh berbuka. Jangan dipaksain gitu loh. Yang penting dia sudah berani berpuasa. Justru itu pendidikan itu seharusnya dari 6 tahun, dari 5 tahun sudah mulai dididik. Harusnya dibiasakan Iya, gitu ya. supaya memang ketika di usia 7 tahun kita tinggal memerintahkan dia, hukumnya wajib dia puasa. Biasa puasa sholat. Jadi 5 tahun dia puasa setengah hari, 7 tahun dia sudah puasa seharian. Masya Gitu Allah. loh, seperti itu. Pernah juga ya? Apa Bib? Minum di dalam kamar diam-diam Sering itu. sebelum jam 12. Iya Bib. Ya Allah. Masuk kamar tidur. Lihat tuh ada ajus atau tidak ini. Baru minum. Memang kelihatan sih.
Tapi memang dulu Iya, masih kecil nikmat. itu Bib ya, luar biasa itu Ramadan Bib. Maksudnya Hebat banget. terlihat susah, tapi alhamdulillah tuh masih bisa kita lewati, ya kan, masih bisa kita bergembira. Apalagi kalau semua tarawih Bib, masya Allah. Bib ingat nggak momen-momen yang berkesan waktu kecil? Ketika mau Ramadan, apa itu Bib? Kira-kira Bib? Momen-momen masih kecil pas Ramadan Bib. Apa Bib? Kira-kira Bib? Momen masih kecil saat Ramadan banyak kali sih, banyak. Banyak ya. Bangunin orang sahur, Oh iya, sahur keliling. sahur Iya, keliling. iya. Dulu masih ada istilah nenek gombel. Waktu itu kami kalau jadi sering ditakutin. Hah? Jadi kalau lewat sungai, Iya. awas nenek gombel, jadi lari. Wow, itu enak banget itu. Lari dari apa namanya dekat sungai itu sampai basah, wah berenang di sungai, wah itu keren banget. Iya. Jadi itu nikmat banget itu, subhanallah. Apa ya masa-masa itu. Terus kemudian juga kalau mau ke masjid sebelum sholat tarawih beli bakwan Waduh. sama tahu isi, pakai cabe makan. Ya Allah nikmatnya. Masa-masa itu kan pakai sambal makan. Iya. Ya Allah, buka puasa itu kan. Terus termasuk Buka juga puasa, padahal sebelum buka puasa jam 12 siang tadi. iya, itu tapi dia. buka puasa. Jadi pas datang ke masjid pura-pura ya Allah, seakan-akan khusyuk padahal enggak puasa udah nih. Tapi itu emang di apa ya? Ya artinya itu ya kalau mau dibuat sekarang memang sesuatu yang kurang baik. Kita mungkin diajak bohong, tapi kan harusnya kita bilang kita sudah puasa setengah hari, tapi kita ingin ngalap barokah buka puasa bersama orang-orang yang puasa seharian penuh itu ya boleh-boleh saja sih. Tapi kalau zaman sekarang sih puasanya sudah seharian. Kalau saya lihat anak-anak sekarang ya, anak saya juga udah biasa, alhamdulillah sudah biasa untuk puasa seharian penuh. Apa-apa kan sekolah-sekolah sekarang sudah diperintahkan Senin Kamis, Iya, ya kan? betul. Ditambah lagi puasa Ramadan udah mulai diwajibkan. Iya. Masya Allah, luar biasa. Kalau antum apa yang paling berkesan? Saya Bib ya. Lucu banget ya, masya Allah. Belum jawab, belum jawab. Masih ingat lagi flashback dulu, masya Allah. Tapi dulu Bib. Selesai orang Gimana? Jadi dulu Bib, saya ingat sekali Bib, karena dulu kan saya itu kan masih kecil kan tinggalnya dengan oma kan. Oke. Oma itu paling kalau tinggal sama oma itu apa ya? Jadi manja betul ya. Iya, memang ya. manja. Tapi ada yang Jadi menarik. manja terus tambah lagi jadi apa ya? Jadi disayang betul Iya, memang. betul Bib. Tapi ada yang menarik Bib waktu masih kecil Bib ya. Oke. Ini kan Habib lihat kan, ini muka saya tampilannya kayak begini kan? Iya. Karena memang saya ini punya keturunan Bib, Oke. punya keturunan Chinese ya kan. Chinese. Jadi oma saya itu bukan Muslim, Oke. non Muslim. Nah saya tinggalnya sama oma yang non Muslim ini. Oke. Tahu nggak Bib, hal yang paling selalu saya ingat Aha. kalau saya puasa di rumah oma, beliau yang sering masakin buka, plus sering masakin sahur Bib. Insya Allah, ajib. Ajib Bib. Luar Padahal biasa ini ya? bukan Muslim Bib, Ajib. non Muslim. Jadi setiap Ramadan itu beliau selalu bangun lebih duluan, lebih pagi, jam 2, jam 3 itu beliau masak buat sahur. Oke. Terus habis itu bangunin kita buat makan sahur Bib. Ajib, begitu ya. Iya Bib. Memang aduh Masya Allah, Luar maksudnya biasa ya. mengingat Oma sekarang masih ada? masih ada Bib, alhamdulillah. Bib. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih ada, masih kuat, Masya alhamdulillah. Tapi Allah. itu memang momen yang menurut saya karena kalau misalnya kita tinggal Itu sebenarnya bangun toleransi dalam rumah itu luar biasa berarti. bener Bib. Karena memang kan oma non muslim. Iya. Tapi oma yang buatin makan sahur, yang buatin makan buka puasa. Dan itu toleransinya luar biasa itu. Toleransi Bib. Ya. Bayangkan Toleransi kalau luar beliau biasa. ini Islam ya Bib. Ya, lebih- Iya. Padahal kan kalau misalnya kalau nggak toleransi pasti ngapain kamu? Saya Iya. nggak mau buat supaya kamu kapok misalnya. Iya Bib. Saya nggak akan buatin kamu sahur, nggak akan buatin kamu buka puasa. Tapi ini luar biasa. Iya Bib. Makanya Kasih itu sayang sampai toleransi. Alhamdulillah kita di Gorontalo itu memang terjaga betul. Iya. Ya, toleransi itu di Indonesia lah secara umum. Iya. Ya dengan berbagai macam agama, tapi masya Allah Iya, saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Betul. Masya Jadi itu Allah. benar-benar momen yang selalu saya ingat Bib. Karena kan kalau biasanya kita puasa di yang sesama muslim itu udah wajar lah ya. Iya. Wajar ya, memang muslim semuanya kita muslim. Nah, ini momennya itu kalau puasa di rumahnya oma yang saya ini yang non muslim ini itu selalu beliau yang selalu nyiapin buka, nyiapin sahur. Jadi Oke. enak gitu Bib. Maksudnya berasa lagi nggak lagi benar-benar lagi puasa. Oke, Walaupun kita keren ya. tinggalnya di rumah non muslim. Oke. Gitu Bib. Terus abis itu momen Terus di rumahnya memang suasana non muslim berarti ya?
Di rumah. Iya. Iya, karena kan tinggal sama oma yang Oke, non muslim. sama oma, Iya. iya. Tapi Jadi tetap sholat, buka puasa biasa di dalam rumah biasa iya, aja ya. di rumah, Masya Allah ya. biasa, Bib. Haji, masya Allah. Jadi itu yang Toleransi luar biasa. Iya, toleransinya itu benar-benar berkesan lah, Bib, buat saya, Iya. Bib, terutama. Jadi momen itu yang apa ya, selalu diingat bahwa itu kakak-kakak saya juga begitu, Bib, semuanya Oke. dibangunin. Bangun Jadi, sahur. Oh, jadi oma yang bangunin sahur. bangun sahur semuanya, oma yang bangun sahur. Haji, masya Allah. Oma yang, jadi kita udah bangun tuh udah siap, tinggal Keren makan. banget ya. Iya, makanya luar biasa, Bib. Jadi itulah momen-momen yang menurut saya tidak bisa saya lupakan dan luar biasa, menjadi pembelajaran juga buat saya, Bib. Baik, betul, Kedepannya betul, kita betul. harusnya toleransi itu seperti itu, ya, nggak harus kita apa namanya seagama, tapi yang berbeda agama juga kita harus bisa bertoleransi. Masya Allah. Nah ini Bib, terus nih Bib ya, kalau Habib sendiri ya, Ramadan di waktu kecil itu ada nggak momen yang benar-benar Habib selalu ingat setiap waktu? Momennya. Iya, momen, salah satu momen. Yang nggak bisa terlupakan. Iya. Buka puasa bersama keluarga. Masya Allah. Iya. Itu apa ya? Momen yang nggak mungkin kita lupakan. Bisa sahur bersama, bisa buka puasa bersama. Kan pasti kan udah berbeda. Ketika kumpul semuanya, gitu loh. Kakak-kakak kumpul, saudara-saudara kumpul, kan orang tua masih lengkap dan lain sebagainya kan. Itu kan kenikmatan pasti berbeda pasti kan. Artinya kita sudah menikah pun kita merasakan kebahagiaan. Tapi kalau ingin dikembalikan lagi ke masa itu, kebahagiaan bersama orang tua pastinya kan. Kebahagiaan bersama ayah, kebahagiaan bersama ibu, bersama kakak-kakak gitu kan. Kebetulan saya yang paling kecil. Oh iya. Jadi memang nikmat itu yang luar biasa menurut saya. Kalau dikembalikan pastikan itu termasuk apa ya, momen yang paling bahagia pastinya kan. Ketika buka puasa bersama, kita senyum, ketawa bersama, sakit perut bersama setelah ya kan, kadang-kadang ngantri itu di kamar mandi. Ayo cepat kan enak deh. Masya Allah. Ya kan? Jadi memang momen-momen itu yang luar biasa. Sholat tarawih gitu kan. Terus ditambah lagi main polisi penjahat. Bagaimana lagi Itu polisi penjahat itu. Iya. Tahu polisi penjahat? Kayaknya tahu sih, Nah, tahu ya. jadi polisi penjahat itu kita habis sholat tarawih, kita main polisi penjahat. Oke. Jadi main akhirnya, oh kamu jadi penjahat, saya jadi polisi misalnya. Jadi kalau kita jadi penjahat, kita yang kabur, polisi yang kejar. Yang kejar, iya. Itu sampai didapat, sampai ditangkap gitu loh. Iya. Kalau sudah disentuh berarti udah ditangkap. Udah ditangkap sama Iya, polisi ya. tangkap. Iya. Jadi kita kabur. Saya pernah waktu itu satu momen yang tak terlupakan. Pas di bulan Ramadan kita main waktu itu kalau nggak salah jam 9:30 malam selesai sholat tarawih, kita main polisi penjahat. Kebetulan saya jadi penjahatnya. Iya. Jadi kawan-kawan lari kabur semuanya. Tahu saya lari kemana? Kemana, Bib? Ke rumah tidur. Iya, baru dong cari. Ya ampun. Jadi semuanya udah ditangkap kecuali saya. Ditanya mana? Salim mana? Salim mau dicari-cari satu kampung. Kalau udah tidur. Udah tidur. Ya Allah. Iya. Jadi cari sampai sahur. Ya ampun. Sampai sekarang nggak didapat. Mesti cari mana? Ya Udah tidur. Untuk tidak kacau, Bib, lapor orang hilang, Bib. Ya Allah. Jadi memang momen itu ya memang luar biasa. Iya. Jadi kalau orang-orang lari ke hutan, lari ke sungai, lari sembunyi semua, cari tempat-tempat bersembunyian. Iya. Saya udah jauh lari ke rumah, cuci kaki, ganti pakaian, tidur, kelas. Iya. Jadi pas sahur jumpa, ente lari kemana? Ente lari ke rumah? Udah lari ke rumah, halo sahla. Sebenarnya tidak sesuai peraturan, nggak boleh lari ke rumah. Tapi ya itulah. Ada momen juga kokotrek, tahu kokotrek? Kokotrek saya tahu, Bib. Iya. Kokotrek itu. Yang main lempar batu itu, Bib? Bukan. Kokotrek. La ilaha illallah. Yang mana? Betul ya? Kokotrek bukan itu kayak. Yang mana? Kokotrek itu dia pakai botol, isi pasir, separuh, Baru. ditaruh di bulatan, begitu ada lingkaran, terus itu ditendang, terus dikembalikan di situ juga, nanti dicari. Jadi kalau kita sembunyi, dia lagi cari kita lari, kita tendang itu, kita lari lagi gitu. Terus dia kembalikan lagi sambil cari kita. Kalau dilihat, Fulan, misalnya Salim, langsung dilari, ditekan botolnya, saya udah dapat engkau gitu. Berarti jadi gantian. Enggak, sampai dapat semua. Oh begitu. Kokotrek ada di sini.
Ada Bib, tapi Beda ya mungkin permainannya. mungkin beda permainannya. Iya. Kokotrek Kokotrek udah lama kali ya. Lama sekali Bib. Kokotrek gitu kan. Main perang sarung. Perang sarung, pistol kokang pernah? Oh, bisa kokang pernah Bib. Iya. Emang. Pistol kokang buka-buka baju pernah? Hah? Bokut anak di badan biru-biru. Iya Bib, pernah biru-biru. Pernah. Bib, ya Allah dulu itu ya. Allah itu Masya Allah. kebahagiaan masa kecil. Karena apa? Kita nggak ada kekhawatiran dunia waktu itu. Di pikiran kita ini hanya main aja gitu loh. Nggak ada pikiran mau makan, nggak ada pikiran mau cari dunia gitu loh. Nggak ada. Pokoknya kita ingin bahagia aja sudah. Kita pulang rumah udah ada makanan, ada pakaian kita dicuciin, iya kan? Nggak ada pikiran-pikiran sama sekali. Pokoknya bahagialah, hidup seperti raja lah kalau bahasanya. Semuanya sudah serba dijamin. Nah, kalau udah besar sekarang kan beda lagi. Pikir gimana mau makan besok, gini. Nah, itu. Artinya kembali lagi kepada cari kebahagiaan itu, cari ketenangan. Artinya yakin dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Kadang-kadang kita ini kan ragu dengan apa yang sudah kita usahakan dengan maksimal. Karena memang ikhtiar yang maksimal itu adalah kita tidak merasa ini kurang. Jadi kalau kita sudah ikhtiar dengan maksimal, sudah. Hasilnya itu kita serahkan kepada Allah, itu disebut dengan tawakal. Jadi kalau kita ragu, sudah ikhtiar semaksimal mungkin, tapi kita ragu dengan hasil, berarti kita kurang tawakal. Kita bersandar kepada ikhtiar yang kita sudah jalani. Tapi kalau seandainya kita betul-betul orang-orang yang tawakal, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu itu, orang yang tawakal kepada Allah maka Allah akan cukupkan. Artinya dengan dia sudah melaksanakan ikhtiarnya semaksimal mungkin dan dia menitipkan hasil itu kepada Allah. Itu tawakal. Ikhtiar dan tawakalnya jalan, jadi sinkron. Banyak orang kan yang sudah yang orang sudah ikhtiar pusing, stres, ini gimana ya hasilnya ya Allah, kalau kayak gini gimana ya, kalau kayak gini, iya itu sering karena tawakal gitu loh. Jadi pentingnya itu seperti itu. Jadi kalau ingin bahagia, hasil itu diserahkan kepada Allah, jangan diserahkan kepada ikhtiar yang kamu sudah jalani. Sandarkan kepada Allah, jangan sandarkan kepada ikhtiar yang kamu sudah jalani. Tapi kadang kita sering terbalik ya Bib. Kadang ikhtiarnya aja yang kita tekankan. Itu dia. Sehingga ada yang katanya ikhtiar atau apa ya, pekerjaan tidak mengkhianati hasil, atau hasil tidak mengkhianati pekerjaan dan usaha usaha tidak mengkhianati hasil gitu kan. Itu betul memang, cuman tetap artinya tidak semua usaha itu bisa berhasil dengan usaha karena usaha kita gitu loh. Usaha itu bagian dari ikhtiar, sunnatullah harus kita jalankan. Misalnya saya bisa bicara dengan mic ini, saya harus geser dong. Ini namanya usaha. Coba kalau mic-nya di sini. Saya mau mic ini ada di sini. Bisa nggak? Nggak bisa, Bib. Bisa dong, harus usaha. Harus geser. Ini namanya ikhtiar, sunnatullah. Begitu juga pekerjaan rezeki. Saya mau rezeki dari langit, nggak boleh gitu dong. Kamu usaha dulu, ikhtiar. Ikhtiar itu ibadah. Ikhtiar itu ibadah karena kita sedang menjalankan sunnatullah yang Allah ciptakan. Tapi bersandar kepada ikhtiar adalah maksiat kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah Bib, kembali lagi ke tadi Bib, bisa nggak Habib ungkapkan kalau bisa kita ulang satu momen di Ramadan waktu kita kecil itu, Habib mau ulang yang mana tuh Bib di Ramadan itu? Kalau satu momen bisa kita ulang, apa tuh Bib di momen itu yang bisa diulang? Adakah Bib? Sebelum saya jawab, antum jawab dulu. Itu satu momen ya yang bisa diulang ya. Satu momen yang kalau bisa saya ulang di Ramadan kali ini Bib ya, bisa kayaknya ini belum pernah terjadi sih Bib. Oke. Belum pernah terjadi di hidup saya. Tapi kalau misalnya saya bisa minta dan terjadi, saya berharap bisa buka puasa, bisa sahur, dan bisa sholat berjamaah dengan ibu dan ayah saya. Masya Allah, Ustaz Muhammad. Alhamdulillah. Itu sih kalau Allah kasih ya. Kalau Allah kasih saya. Artinya momen itu yang harapannya sebenarnya kan. Harapan Bib. Sebenarnya momen ini tidak pernah terjadi. Oke. Tidak pernah terjadi. Ya, kalau Allah Bib, maksudnya ketetapan Allah, takdir Allah.
karena memang saya dari kecil sudah tidak Oke. lengkap orang tuanya. Iya. Jadi memang tidak pernah merasakan momen itu. Tapi kalau misalnya ditanya, saya berharap itu bisa terjadi. Iya. Tapi bukan berarti dengan pun tidak pernah terjadi. Iya. Artinya itu kan pelajaran yang begitu berharga. Tetap juga kita ya dengan ya apa ya, takdir yang Allah sudah tetapkan ini kita harus menerima juga kan. Karena kita terima dan tidak pun takdir ini udah jalan gitu kan. Iya, Gitu loh. Walaupun memang kita melihat ada orang-orang yang mungkin dengan orang tuanya itu bisa jadi kan dia dengan kebahagiaan dia rasakan itu, tapi bukan berarti insya Allah kita nggak bahagia juga. Artinya momen itu mungkin menambah kebahagiaan gitu loh, Bib. menambah kebahagiaan. Tapi alhamdulillah insya Allah ya, mudah-mudahan Allah ampuni orang tua kita Amin, insya amin, Allah, amin, ya ibu dan bapak kita diampuni oleh Allah dan semua teman-teman juga insya Allah. Yang jelas insya Allah kita inginkan bahwa kita mau itu di dalam surga bersama mereka pasti orang tua. Amin. Bersama ibu bapak kita, bersama saudara-saudara kita. Kita nggak mau di surga itu nggak ada mereka gitu loh. Ya, sehingga memang harapan kita dan orang tua di luar sana juga yang mungkin ya sang anak ini merasa mungkin dia tidak merasakan kebahagiaan dan lain sebagainya, itu bukan berarti orang tua kita itu jahat gitu loh. Tetap kita harus berbakti karena asbab dia kita ini bisa ada sekarang. Betul. Ya kan, asbab kedua orang tua kita bisa ada sekarang, bisa sebesar ini gitu loh. Coba kalau nggak ada mereka gitu loh, kan kita nggak akan mungkin ada. Jadi asbabnya itu tetap kita harus bersyukur itu, bersyukur dengan nikmat ini Allah Taala telah berikan kepada kita keafiatan, sehat sehingga kita bisa berada di sampai dengan Siap, saat Bib. ini. Insya Allah Bib, nanti kita lanjut Oke, lagi Bib ya. siap. Nah kayaknya saya mau main kokotrek dulu Bib. Mau belajar main kokotrek. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.